Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis diterima dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah pergi ke lembah Baqo, kemudian beliau menaiki bukit yang ada padanya lalu berseru, awas, ada musuh pada pagi hari. Ya. Maka orang-orang Quraisy berkumpul dan beliau bersabda, ya, beliau bersabda, ara'aitum in haddatsukum anal adwa usbihukum aw umsikum akuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan ketika atau berita kepada kalian bahwasanya musuh itu akan datang menyerang kalian pada pagi hari atau petang hari? Apakah kalian akan percaya padaku? Maka orang-orang Quraisy menjawab, "Nah, tentu." Kemudian Rasulullah langsung to the point, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabun syadid." Nabi Muhammad bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Maka langsung di sana Abu Lahab yang menyambut ucapan beliau. Faqala Abu Lahab, "Alihada jama'atan?" Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami dalam rangka untuk meremehkan, dalam rangka untuk menyepelekan? Tabbalak, celakalah engkau Muhammad. Fa anzalallahu tabbat yada abi lahab wa tab ila akhiriha. Maka Allah menurunkan surah Al-Lahab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Tabbat itu celaka. Celaka itu terbagi kepada dua, ya. Celaka dia sadar, celaka dia tidak sadar. Maksudnya ini dia sadar bahwasanya dia celaka. Ada juga orang yang dia tidak sadar bahwasanya dia celaka. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah orang yang sedang misalnya, ini kalau kita ingat masa-masa sekolah dulu, kalau kita sedang ujian itu ada yang mencontek. Nah, maka yang mencontek tersebut tidak sadar bahwasanya dia menyebabkan dirinya celaka. Atau seseorang yang menipu orang lain tidak sadar bahwasanya orang tersebut mencelakakan dirinya sendiri. Maka Abu Lahab ini adalah model orang yang kedua, bahwasanya dia tidak sadar bahwasanya dirinya adalah celaka. Lahab itu artinya api yang sudah tidak berasap. Bahwasanya kalau api sudah benar-benar besar, lama-kelamaan dia tidak berasap lagi. Kemudian Abu Lahab itu disebutkan di sini Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Ada beberapa hikmah di antara penyebutan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa orang yang seperti Abu Lahab itu akan datang lagi sampai hari kiamat. Jadi orang yang menentang, orang yang tidak suka pada kebaikan, orang yang menghalang-halangi dakwah, orang yang akan menjadi musuh para dai, itu akan ada sampai hari kiamat. Maka akan ada lagi Abu Lahab setelah Abu Lahab yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran setelah Abdul Uzza. Di antara juga Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama asli, itu hanya julukan. Fir'aun itu adalah julukan. Berarti kalau julukan disebutkan dalam Quran, maka akan ada lagi raja-raja yang zalim yang menyombongkan diri sampai hari kiamat. Tidak hanya Fir'aunnya di zaman Musa alaihissalam. Berbeda kalau Allah sebutkan nama asli dalam Al-Quran, ya. Ada nama asli yang disebutkan dalam Al-Quran, contohnya para nabi,
Yusuf, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam beda dengan Yusuf sekarang. Ayat dan namina Yusuf, namina saya berkata Yusuf bakal lihat sekarang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa. Setengah ketampanan orang-orang di dunia itu miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga namanya Luqmanul Hakim. Ada sekarang orang tua yang menamai anaknya Luqmanul Hakim. Akan tetapi pasti berbeda dengan Luqmanul Hakim yang berada di Al-Quran. Ada juga Maryam yang Allah sebutkan dalam Quran, yang mana Maryam ini adalah wanita yang menjaga dirinya sampai Allah titipkan ruh kepada rahim Maryam sampai lahirlah Nabi Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Maka tidak akan ada lagi Maryam seperti yang ada dalam Al-Quran. Oh, jangan ada ini banyak sekarang orang-orang yang tidak punya bapak. Nah, bukan. Kalau itu bapaknya tidak tanggung jawab, ya. Kabur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat pertama ini disebutkan yang celaka itu tangan. Apakah yang celaka itu hanya tangan? Jadi hanya tangannya saja yang celaka? Tidak. Yang celaka itu seluruh tubuh, bahkan ruhnya. Kata tangan pada ayat ini itu bermakna atau sebagai majaz mursal, ya. Jadi disebutkan sebagian, akan tetapi yang diinginkan maknanya itu keseluruhan. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Jadi yang disebutkan hanya sebagian tangan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang celaka itu tangan, tapi yang dimaksud keseluruhan. Tubuh dan rohnya Abu Lahab celaka.